Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Sport kembali menyapa Anda. Oke, kita akan coba bedah laga yang sangat menentukan, sangat menegangkan bagi seluruh supporter timnas Indonesia. Karena laga ini bisa dibilang laga yang harusnya sih kita balas dendam ya, yakni antara Indonesia lawan Bahrain. Tapi dengan datangnya staf kepelatihan baru yang kemarin kita lawan Australia, udah tahu hasilnya seperti apa dan mungkin sangat mengecewakan bagi para pendukung timnas Indonesia. Nah, apakah laga ini seperti apa sih jalannya laga kali ini? Karena video ini kami bikin sebelum laga berjalan ya. Jadi kami di sini belum tahu nih apa yang terjadi di laga kali ini. Makanya kita akan coba bedah sama-sama, cari tahu sama-sama apa yang terjadi di laga kali ini dan kenapa bisa terjadian seperti ini dan harusnya seperti apa dan apa yang harus dibenahi lagi. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bedah apa yang terjadi di laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya sangat sederhana, cukup dengan klik subscribe. Bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan inilah beberapa hal yang terjadi di laga antara Indonesia lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Kita akan coba sedikit review pertandingan Indonesia kontra Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Yang pertama yakni lini belakang, ini yang mau nggak mau harus seperti ini. 3 back ini udah klop dibanding menduetkan Jay dan Hilgers. Joy Pelupesi awalnya agak aneh kenapa Joy dipasang, tapi Joy cukup bagus sebagai gelandang bertahan. Jadi Tom Hey bisa fokus atur serangan. Gol oleh Romeni di menit ke-25 adalah gol kedua di timnas Indonesia. Dan ini untuk pertama kali ada pemain keturunan yang bisa cetak gol di 2 laga berturut-turut. Di menit 31 ini harusnya pelanggaran loh ya yang dilakukan Mahrun pada Kevin Dix. Di menit 70 ada kejadian unik di mana Kevin Dix menolak atau meminta jangan diganti. Dan lucunya Patrick Kluivert dan Alex Pastoor nggak bisa ngapa-ngapain. Haha, lucu ya, masa pelatih diatur pemain. Meskipun ini strategi Shin Tae-yong, tapi Patrick Kluivert tercatat sebagai pelatih asing kedua yang mampu kalahkan Bahrain sepanjang sejarah. Sebab pelatih asing pertama yang mampu kalahkan Bahrain adalah Ivan Kolev di Piala Asia 2007. Nah, apakah nasib Kluivert akan sama dengan Kolev? Kolev itu 2 kali latih timnas, 2002 sampai 2003 dan 2007. Oke, kita akan coba sedikit bedah dan bahas apa saja sih yang terjadi di laga kali ini. Sorry ya kalau suaranya masih kayak gini, soalnya ini sambil tiduran ya, sambil tiduran di rumah sakit juga, ini nggak bisa kencang-kencang juga suaranya. Sebenarnya kita di laga ini, kita tuh dipertontonkan atau diperlihatkan kesalahan-kesalahan Patrick Kluivert saat lawan Australia. Apa aja sih? Kesalahan pertama lawan Australia adalah memasang 2 back tengah. Ini tuh sebenarnya nggak biasa ya, sebab timnas itu selama 5 tahun terakhir itu pakemnya itu 3 back tengah dan ini udah terbukti ya. Saat Indonesia kembali pakai 3 back tengah, maka pertahanan Indonesia ini akan kembali solid. Jay Ijes pun akan semakin kuat ya. Kesalahan kedua lawan Australia itu adalah menduetkan Jay Ijes dan Miss Hilgers. Sebab seperti yang pernah kami analisa, Hilgers dan Jay ini tuh nggak bisa disatukan, nggak bisa diduetkan. Terbukti ya. Tanpa Hilgers, Jay Ijes ini jauh lebih tangguh. Kesalahan ketiga Patrick Kluivert lawan Australia adalah mencadangkan Rizky Ridho. Terbukti di laga ini, Ridho adalah pemain yang paling mencolok di laga ini. Kenapa demikian? Sebab ya kita sama-sama nggak bisa mungkirin ya. Faktanya pengalaman Rizky Ridho di timnas ini membuat Rizky Ridho ini sangat penting bagi lini pertahanan timnas. Ridho memang nggak main di luar negeri, tapi menurut kami loh ya, kualitas Rizky Ridho ini mungkin di atasnya Miss Hilgers kali ya.
Kesalahan keempat, Patrick Kluivert lawan Australia, yakni menduetkan Nathan Choaon dan Tom Haye di tengah ya. Terbukti ya saat Tom Haye ini diduetkan dengan satu gelandang bertahan seperti Joy Pelupessy, maka Tom Haye akan hidup. Dan kesalahan kelima, Patrick Kluivert saat lawan Australia adalah terlalu banyak duduk di bench. Terbukti saat lawan Bahrain, Patrick Kluivert gak terlalu banyak duduk di bench, para pemain kok jadi lebih semangat ya. 5 fakta inilah yang kami pikir kesalahan Patrick Kluivert saat lawan Australia. Nah, pertanyaannya, apakah ketika lawan Australia itu murni karena Patrick Kluivert belum mengetahui gaya main timnas atau memang ada yang mesen? Sebab kalau alasannya Patrick Kluivert belum terlalu paham dan masih meraba-raba gaya main para pemain timnas, ya ini agak aneh sih buat kami. Sebab Patrick Kluivert ini dibekali oleh tim analis yang harusnya tim analisnya ini sudah memprediksi dan memperhitungkan gaya main timnas selama ini. Ya masa tim analis Kluivert yang katanya lebih bagus dibanding tim analis Sintayong nggak bisa paham soal pakem timnas? Makanya wajar ketika lawan Australia ini banyak tudingan dan tuduhan terhadap Kluivert. Katanya Kluivert ini lagi berjudi alias berbisnis katanya. Ya terbukti aja ketika lawan Australia udah kalah banyak masih senyum. Sekarang lawan Bahrain itu ngamuk-ngamuk kok. Makanya ini agak aneh ketika lawan Australia. Dan mungkin yang akan jadi sorotan di laga ini adalah 2 peluang yang terbuang sia-sia, yakni peluang Marcelino Ferdinand dan Eliano Render. Marcelino itu di menit ke-66 sementara Eliano di menit ke-76. Lino sih masih dimaafkan ya meskipun gagal mengkonversi peluang di menit ke-66. Sebab meskipun gagal, tapi paling tidak si Lino ini udah ngasih 1 assist ya di laga ini. Tapi bagaimana dengan Eliano Render? Ini pasti akan sangat disorot nih. Kenapa Eliano ini akan sangat disorot? Sebab kita semua tahu banyak banget yang bilang salah satu biang keladi dipecatnya Sintayong adalah karena Sintayong sempat beberapa kali mencadangkan atau mencoret Eliano dari daftar timnas. Katanya sih si agen Eliano ini nggak terima dan akhirnya ngompor-ngomporin pihak federasi buat mencat Sintayong. Katanya gitu. Ini benar atau enggak kami pun nggak tahu loh ya. Tapi lagi-lagi di laga ini kita ditunjukkan sebuah bukti jika apa yang diputuskan oleh Sintayong itu sangat tepat. Kualitas Eliano di 2 laga yakni Australia dan Bahrain memang jauh dari harapan. Bahkan dibanding dengan Kambuaya, kami pikir Kambuaya lebih bagus dibanding Eliano. Lagi-lagi di sini ya, STY ini unggul dalam hal ilmu penelitian dibandingkan PSSI dan Kluivert. Tapi dengan kemenangan ini, meskipun wasit di laga ini wasit Sadulo ya, ini di laga ini seolah memihak Bahrain. Tapi ini faktanya loh ya, faktanya 2 kali wasit ini memimpin laga Indonesia dan 2 kali pula Indonesia raih kemenangan. Nah, lalu bagaimana nih peluang timnas Indonesia? Saat ini Indonesia masih di posisi 4 klasemen sementara grup C dengan 9 poin, di bawah Arab Saudi yang 10 poin dan Australia yang 13 poin. Jika Indonesia ingin lolos otomatis ke Piala Dunia, ya 2 laga sisa wajib menang. Sementara berharap Australia dan Arab Saudi kalah di 2 laga sisa atau imbang di 2 laga sisa. Tapi ini agak mustahil juga ya, sebab lawannya Cina dan Jepang. Lawan Cina itu di kandang sendiri, tapi ini nggak mudah. Cina itu bukan tim yang mudah dikalahkan oleh timnas Indonesia loh ya, sebab rekor Indonesia lawan Cina itu selalu memihak ke Cina. Sebenarnya laga lawan Cina itu wajib menang. Kalau menang lawan Cina otomatis poinnya 12 dan lawannya yakni kita tunggu aja Australia dan Arab Saudi. Kalau kalah ya Indonesia bisa punya peluang. Tapi kalau Indonesia lawan Cina itu imbang atau kalah ya seakan semakin sulit. Makanya prediksi kami Indonesia ini akan tetap di round 4 ya, atau masuk ke round 4 ya, nggak bakalan lolos ke round 3. Bukannya kami nggak dukung timnas loh ya, tapi memang agak sulit sih. Lawan Cina kita masih 50-50 ya, bisa menang bisa enggak. Tapi lawan Jepang harus menang, ini agak sesuatu yang mustahil sih, apalagi kita main di negara Jepang. Dan jika Indonesia ini masuk ke round 4, sebenarnya ini udah sesuai dengan skenario lo ya. Sebab sepertinya lo ya, ini kayaknya lo ya, Indonesia ini memang sengaja dibikin masuk ke round 4. Kenapa demikian?
Karena semakin banyak Indonesia jalani pertandingan, maka akan semakin besar keuntungan FIFA, AFC, dan PSSI. Sebab kita tahu lah ya, setiap pertandingan Indonesia itu akan jadi top ratingnya TV yang menghasilkan uang miliaran rupiah. Jadi kalau tebakan kami tetap Indonesia mungkin akan masuk ke round 4. Jadi ya gini ya, contoh gini deh. Satu kali main timnas Indonesia nih, rating TV-nya berapa sih? Bisa menghasilkan 1 miliar misalnya. Sisa 2 laga lagi, ditambah round 4 2 laga, berarti 4 laga tuh ya. 4 laga itu kali 1 miliar, 4 miliar. Coba bayangin selama timnas Indonesia main, berapa miliar keuntungan TV dari rating TV ya. Ini berapa miliar juga keuntungan FIFA, AFC, dan PSSI. Jadi tetap ya, timnas Indonesia itu disetting yang UUD, ujung-ujungnya duit. Tapi ya mereka yang berusaha mendapatkan duit banyak, rakyatnya yang dibikin emosi. Ada duit. Kemana tuh, sini atuh, semua butuh duit. Dan untungnya aja lawan Bahrain ini Indonesia cetak gol duluan ya. Coba kalau Bahrain yang cetak gol duluan, ini sih kita akan jadi nonton drama yang gak habis-habis. Bahkan mungkin dramanya sangat menjengkelkan, lebih menjengkelkan ketimbang kita nonton Bali United. Sebab kalau Bahrain cetak gol duluan, kesenggol dikit pasti jatuh. Itu guling-gulingnya akan gak bakalan ke itu, nggak ada onta. Tifu aja ente. Oke, itu tadi ya sedikit yang bisa saya bedah, saya bahas, saya gali, dan saya teliti di laga antara Indonesia lawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia round 3. Nah, gimana buat kalian? Apa yang harus diperbaiki dari timnas Indonesia, dan apa yang harus ditambah dari timnas Indonesia, dan apa yang harus dikritik dari timnas Indonesia, dan apa yang kurang di pembahasan kita kali ini ya? Silahkan tambahin aja di kolom komentar. Makanya ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Sport. Makasih ya yang udah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.